Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, masih ingat kemarin ada seorang pendeta yang dia memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat Al-Quran yang katanya itu menyebabkan terjadinya pemikiran-pemikiran yang radikal, ya, dan menjadikan teroris. Ini ayat-ayat yang menjadikan orang itu yang membacanya menjadi radikal dan bisa menjadi teroris. Kemudian juga mengatakan bahwasanya pondok pesantren itu banyak banyak menjadikan sumber-sumber lahirnya teroris. Ini luar biasa nih pendeta yang satu ini. Nah, bahkan kemarin itu dia setuju dengan keputusan Kementerian Agama, ya, Pak Kemenak, untuk melarang atau membatasi suara yang digunakan melalui speaker di masjid dan musola, ya. Bahkan kemarin ketika ada protes dari kaum muslimin tentang kebijakan tersebut, ini justru pendeta ini mendukung, bahkan menyuruh Menteri Agama ini jangan takut terhadap protes-protes atau mungkin terhadap sanggahan-sanggahan orang-orang yang tidak pro dengan Kementerian Agama tentang keputusan masalah toa dan speaker kemarin. Bahkan dia mengandalkan bahwa Kemenak nggak usah takut karena Kemenak punya banser dan lain sebagainya. Nah, belum teratasi nih masalah kemarin tuh, belum teratasi masalah ketika dia minta dihapuskan 300 ayat Al-Quran ini, belum ada penanganan sama sekali. Bahkan dari pemerintah wallahu alam seperti apa tanggapan atau mungkin tindakan yang akan dilakukan sepertinya belum ada untuk menyikapi peredaran atau menyikapi video yang beredar tentang masalah itu, masalah masalah pendeta ini. Belum selesai masalah itu dan sekarang viral lagi video dari pendeta tersebut beredar yang dia membahas lagi-lagi yang bukan wilayah dia. Ya, ini wilayah umat Islam. Yaitu dia membahas di dalam video yang beredar baru-baru ini masalah puasa Ramadan. Nah, ini dia. Cukup menarik kalau dibahas sebenarnya. Puasa Ramadan, kata dia di dalam video tersebut mengatakan saya puasa terus setiap hari dengan nada-nada seperti mengejek, seperti nyanyian. Puasa setiap hari, tidak hanya 1 bulan. Ini kata dia puasa, kalau cuma 1 bulan itu puasa yang aneh kata dia. Ini gimana ini? Saya puasa terus, tidak perlu lihat bulan. Karena saya puasa semau saya, kapan saja saya mau. Jadi tidak disatukan seperti dalam suatu bulan. Maka puasa begitu ngaco. Iya. Memang seperti itu. Aturan dari syariat agama Islam memang seperti itu. Puasa itu yang wajib di bulan suci Ramadan ya 1 bulan. Nggak bisa diatur-atur oleh akal. Bahkan dia mengatakan wanita yang haid nggak boleh berpuasa. Ya kan? Aneh kata dia. Karena apa? Haid itu kan sifat alamiah. Ya kan, sifat alamiah. Kalau alamiah, kenapa nggak boleh berpuasa? Lagi-lagi dia mengatakan ini aneh. Orang haid tidak boleh puasa, tetapi harus mengganti di bulan berikutnya. Orang haid itu yang itu sudah alamiah,
Kenapa harus diganti? Ngaco. Puasa kacau kayak begini. Padahal dia sendiri yang memang bukan wilayah dia nggak bakal ngerti. Akan tetapi yang seperti ini mengandung pelecehan, mengandung penghinaan terhadap bulan suci Ramadan dan umat Islam. Kita lihat nanti ke depan gimana respon dari aparat atau mungkin pemerintah-pemerintah terkait tentang bagaimana mereka menyikapi video-video pendeta ini, video-video yang beredar dari pendeta ini, ya kan? Nah, di dalam syariat Islam itu sebenarnya cukup jelas bahwasanya diwajibkan berpuasa itu yang 1 bulan memang terjadi di bulan Ramadan, ya kan? Di dalam surat Al-Baqarah lah itu jelas dikatakan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kan jelas bahwasanya hari-hari yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan adalah Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas, ya kan, mengenai petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Nah, kemudian faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa di antara kalian ya yang kemudian hadir di bulan itu atau menyaksikan bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa di bulan tersebut. Nah, kemudian dikatakan wa man kana maridon au ala syafarin fa iddatu min ayamin ukhor. Barang siapa di antara kalian yang dalam keadaan sakit atau di dalam perjalanan, maka boleh mengganti puasanya atau hendaklah dia berpuasa di hari-hari yang lain sesuai dengan yang ditinggalkan, ya kan, sesuai dengan yang ditinggalkan. 10 hari ya gantinya nanti 10 hari di bulan yang lain, di hari-hari yang lain, kan begitu. Kalau secara eksklusif dijelaskan bahwasanya wanita haid itu tidak boleh berpuasa, itu memang tidak ada. Akan tetapi secara eksplisit, secara ijtihadiyah, ulama itu menentukan berdasarkan ayat tersebut bahwasanya wanita haid itu adalah salah satu kriteria orang-orang yang tidak wajib berpuasa, kan begitu. Makanya dikatakan wa man kana minkum maridon au ala syafarin, barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan jauh, fa'iddatu min ayamin ukhor, hendaklah dia mengganti di hari-hari yang lain. Kemudian nih yang menarik juga, dia mengatakan bahwasanya dia berpuasa setiap hari, tidak seperti umat Islam di bulan cuma puasanya 1 bulan. Ini aneh. Memang aturannya seperti itu, karena diriwayatkan di dalam sebuah hadis. Ini ada nih, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, bahwasanya pernah ada 3 orang yang mendatangi rumah istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya tentang ibadah beliau. Kemudian mereka itu diberitahukan bagaimana ibadah beliau, ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menganggap bahwasanya ibadah Rasulullah itu sedikit sekali. Kemudian mereka berkata, kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi. Dia Nabi, ibadahnya sedikit, wajar. Kalau kita nih, dosa-dosa kita banyak, baik dosa itu yang sudah lalu maupun dosa-dosa yang nantinya. Kalau Rasulullah maksum. Kemudian salah seorang dari mereka itu mengatakan, saya ini ke depan nanti akan sholat malam selamanya. Kemudian yang lain juga mengatakan, kalau saya nih, saya akan berpuasa terus, tidak berbuka. Kemudian yang lain lagi berkata, sedangkan aku akan menjauhi wanita, kemudian tidak akan menikah selamanya. Apa tanggapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendengar cerita tersebut, mendatangi mereka. 3 orang tersebut seraya berkata, benarkah kalian yang telah berkata begini dan begitu? Kata Rasulullah, mereka mengatakan benar, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kalian. Akan tetapi kata Rasulullah, aku berpuasa, aku juga berbuka, nggak puasa terus. Kemudian aku sholat malam, aku juga tidur, kata Rasulullah, aku manusia. Dan juga yang satunya, aku juga, kata Rasulullah, aku juga menikahi wanita. Kan begitu. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Kan jelas. Jelas umat Islam itu ibadahnya semuanya ada tuntunan. Ada tuntunan. Jadi kita tinggal hanya mengikuti apa yang telah dicontohkan atau diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Pak Pendeta, ya memang ini bukan wilayah Anda. Anda nggak bakal ngerti, ya kan? Nggak bakal ngerti, bukan wilayah Anda. Kalau Anda mau menyanggah pendapat atau mungkin syariat Islam yang ada, ente masuk ke dalam agama Islam, setelah itu ente buka majelis, ya kan? Kemudian ente buka diskusi, forum diskusi, undang para ulama, bagaimana ini syariat aneh, puasa hanya 1 bulan, wanita haid tidak boleh berpuasa, itu kemudian diselesaikan secara ilmiah, itu baru bagus. Kalau sekarang ente jelas bukan Islam, ya kan? Bukan Islam, membahas masalah agama Islam. Ini luar biasa ini. Akan tetapi kita semuanya berharap pemerintah terkait segera menyelesaikan, mengusut tuntas, kemudian menyelesaikan kasus ini, ya kan, diselesaikan supaya tidak terjadi polemik yang panjang. Bukan tidak mungkin suatu saat terjadi tindakan main hakim sendiri apabila hal ini tidak diselesaikan segera oleh pemerintah terkait, ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang lain bisa menambahkan masukan atau apapun, silakan tulis di kolom komentar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.